Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'alana minan nasihin wa afhamana min ulumil ulama'ir rasyikhin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin amma ba'd. Dewan Hakim yang arif nan bijaksana, kaum muslimin yang berbahagia. Ikan peda dari Saudi, buah tomat dari Irian. Wahai kaum pemuda dan pemudi, salam hikmat buat Anda sekalian. Hadirin, Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno pernah berkata, "Give me 10 young adult and I will shake the world." Beri aku 10 pemuda, maka akan kugoncangkan dunia. Dari ungkapan tersebut, kita dapat melihat betapa pentingnya peranan generasi muda yang berkualitas dalam suatu bangsa dan negara. Tegaknya negara karena pemuda, sebaliknya hancurnya negara pun karena pemuda. Dalam sejarah bangsa Indonesia, tidak dapat kita pungkiri tokoh-tokoh pejuang bangsa seperti Muhammad Hatta di usianya 25 tahun, Jenderal Sudirman di usianya 26 tahun, mereka sudah menentang penjajahan Belanda dan Jepang. Merekalah sosok pemuda yang gigih memperjuangkan kemerdekaan dan menjaga NKRI. Maka dalam kesempatan ini saya akan sampaikan sebuah uraian yang berjudul Peran Pemuda Islam dalam Menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 54. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fa wa syaibah. Ayat tersebut menjelaskan tahapan kehidupan manusia dari kondisi lemah menjadi kuat dan lemah kembali. Menurut Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya Al-Qurtubi juz 16 halaman 450 menjelaskan bahwa lafaz quwwah dalam ayat tersebut mengandung arti masa muda. Hadirin, pemuda adalah lambang keberanian yang tak pernah luntur. Pemuda adalah lambang kekuatan yang tak pernah hancur. Dan pemuda adalah lambang semangat yang tak pernah mundur. Namun hadirin, jika kita melihat sebagian pemuda di zaman sekarang ini sudah mulai menghilangkan bahkan melupakan nilai-nilai Pancasila yang merupakan ideologi dan jati diri bangsa. Mengapa terjadi demikian? Penyebabnya karena kemajuan teknologi yang semakin canggih. Setiap harinya hanya disibukkan update status WhatsApp, Facebook, dan Instagram. Juga main game, selfie di mana-mana. Berangkat ke kampus, selfie. Pulang dari kampus, selfie. Sedang berlibur, selfie. Bahkan ada kecelakaan di jalan, bukannya menolong, malah selfie. Betul? Kondisi inilah hadirin membuat mereka terlena dan lupa akan tugasnya sebagai pelopor dan pemegang estafet pembangunan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 9. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim. Ayat tersebut Allah memperingatkan manusia supaya tidak meninggalkan generasi penerus yang lemah, yaitu lemah fisik, lemah ilmu, lemah harta, lemah akhlak. Bahkan yang paling dikhawatirkan adalah lemah akidah. Sebaliknya, ayat ini sebagai instruksi Allah kepada kita sebagai orang beriman agar kita meninggalkan generasi-generasi yang kuat, hebat, dan amanat. Bukan generasi-generasi anak mama, otaknya payah, fisiknya lemah, akhlaknya sayyi'ah. Generasi itu hanya bernilai sampah. Kerjaannya kalau malam begadang, siang minta uang. Baca Quran dilupakan, baca WhatsApp diutamakan. Sembahyang ia tinggalkan, nonton film jadi kesenangan. Kalau tipe generasi muda sekarang seperti ini, apa yang akan terjadi di masa yang akan datang? Jawabannya tak lain dan tak bukan. Umat akan hancur, negara akan binasa, dan agama pun akan tinggal nama. Na'udzubillahi min dzalik. Hadirin, dengan demikian dari uraian yang telah saya sampaikan dapat saya simpulkan
bahwa peran pemuda Islam dalam menjaga NKRI. Pertama, tingkatkan semangat juang. Para pemuda harus ingat bagaimana besarnya semangat juang para pahlawan terdahulu. Mereka berjuang dengan darah dan air mata. Semangat juang yang menggelora, rela berkorban dan pantang menyerah harus senantiasa berada di dalam hati para pemuda Indonesia. Lalu yang kedua, persiapkan ilmu. Para pemuda harus memiliki peran mengurangi bahkan menghilangkan kebodohan. Sayyidina Ali karamallahu wajhah dengan tegas pernah berkata, hayatul fata wallahi bil ilmi wattuqa. Eksisnya seorang pemuda demi Allah tergantung ilmu dan ketakwaannya. Maka sebagai generasi muda, mari tinggalkan budaya malas dan putus asa. Genggamlah dunia untuk meraih ridhonya. Sing-singkan lengan baju untuk meraih cita-cita. Selamatkan negeri, jiwa, bangsa, dan agama. Demikian yang dapat saya sampaikan. Sebagai bahan memori, saya tutup dengan sebuah pantun. Pohon kurma sebesar paha, pohon kemiri tidak berduri. Mari bersama kita berusaha menjaga NKRI. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.